Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Yang lalu sirah Nabi Muhammad SAW, kita membahas tentang istri-istri Nabi Muhammad SAW. Dan insyaallah pada malam hari ini, sebelum kita membahas tentang keluarga Rasulullah yang lainnya, yaitu pembahasan malam ini ba'du fawaidi firasatis sirah an-nabawiyah, sebagian faedah mempelajari sirah Nabi. Jadi apa faedahnya belajar sirah itu? Tentu saja belajar sirah ini faedahnya sangat banyak. Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Waqafat Tarbawiyah Ma'asirah An-Nabawiyah, beliau menukil ada kurang lebih 11 faedah. Sebenarnya kalau diperinci masih lebih banyak lagi ya. Di antaranya ada 11. Yang mana semuanya ini menjadikan kita tambah semangat, menjadikan kita termotivasi untuk belajar sirah Nabi Muhammad SAW. Faedah yang pertama yang kita dapatkan dengan belajar sirah adalah ma'rifatu asbabi nuzuli kathirin minal ayatil qur'aniyah wa kadzalika al-ahaditsin nabawiyah asy-syarifah. Jadi belajar sirah ini menjadikan kita mengetahui banyak daripada asbabun nuzul ayat-ayat Quran dan asbabul wurud hadits-hadits Nabi yang mulia. Jadi dengan belajar sirah kita tahu ayat ini turunnya dikarenakan sebabnya ini. Kita tahunya dari perjalanan sirah Nabi. Kemudian hadis ini dikatakan oleh Rasulullah ketika ada kejadian seperti ini. Mengetahui asbabun nuzul dan asbabul wurud ini penting sekali, dan ini sangat membantu kita untuk bisa memahami ayat atau hadis tersebut. Dan kita bisa istimbat, mengambil banyak hukum daripadanya. Kemudian ketika kita membaca ayat dan hadis itu, kita seakan-akan merasakan bahwa kita ikut serta dalam kejadian waktu turunnya ayat itu atau hadis tersebut. Ayat-ayat Quran. Misalnya sebuah ayat di Quran di dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun." Ayat ini berbunyi, kamu jangan nyolati jenazah mereka kalau mereka mati, jangan berdiri di kuburannya, karena mereka itu mati dalam keadaan kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka itu fasik. Ini ayatnya. Bagaimana asbabun nuzulnya? Asbabun nuzulnya saat itu tokoh munafik di Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul, dia meninggal dunia. Dan Rasulullah SAW itu walaupun disakiti luar biasa, tapi Rasulullah tetap sayang kepada Abdullah bin Ubay, sayang. Dia bakal sakit semuanya, dia bakal diadab oleh malaikat. Karena itu Rasulullah SAW ketika Abdullah bin Ubay ini meninggal dunia, Rasulullah tetap menyolati. Sahabat Umar melarang, ya Rasulullah jangan, dia munafik.
munafik, jangan disolati. Rasulullah tetap menyolati. Alasannya Rasulullah belum ada ayat yang turun, belum ada wahyu yang melarang saya nyolati dia. Sementara Rasulullah mengikuti wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Akhirnya ternyata turun juga ayat yang telah disebutkan tadi itu, yang melarang kita menyolati jenazahnya orang munafik yang jelas-jelas mati dalam keadaan munafik. Ini asbabun nuzulnya. Jadi kalau kita baca ayat ini, terbayangkan oleh kita bagaimana saat itu ketika Rasulullah nyolati, oleh sahabat Umar dilarang. Lalu akhirnya turun juga ayat yang sesuai dengan ijtihad daripada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Namun demikian, walaupun ayat ini turunnya karena sebab tertentu, tapi ayat ini hukumnya umum. Bukan hanya khusus untuk Abdullah bin Ubay saja, umum. Siapapun yang sifatnya munafik masuk dalam ayat ini. Sehingga ada kaidah yang cukup besar dalam ilmu usul yang berbunyi al-ibratu bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Yang menjadi pelajaran adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Sebabnya ini, tapi ayatnya umum, bukan untuk ini saja, untuk siapa saja yang seperti ini. Itu salah satu contohnya. Jadi kita bisa memahami, hidup di dalamnya, dan juga bisa banyak mengambil hukum di sana. Juga hadis-hadis Nabi banyak yang seperti itu, termasuk ketika ya, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat waktu mau umrah lalu terhalangi, tidak bisa melaksanakan umrah. Akhirnya mereka itu membatalkan umrahnya, menyembelih kurban, dan mereka keluar dari ihramnya. Kalau kita baca hadis ini, bahwa mereka dulu Rasulullah memerintahkan orang yang muhsor, terhalangi dalam keadaan ihram, tidak bisa melaksanakan ibadah umrah atau hajinya, maka caranya supaya keluar dari ihramnya nyembelih hewan kurban dulu. Ketika kita baca hadis ini, kita ingat bagaimana Rasulullah dulu ketika seperti itu, ketika umrah Hudaybiyah. Kemudian, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, yang kedua di antara faedah mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dirasatus sirat zadun nafi'un lid-du'ati wal mujahidin yashhadu himamahum wa yuwi azaimahum. Belajar sirah ini adalah merupakan bekal yang bermanfaat untuk para dai dan para mujahidin, orang yang berjihad, yang mengasah semangat mereka dan menguatkan tekad mereka. Jadi orang kalau terjun di medan dakwah harus banyak membaca sirah. Demikian pula orang yang membela agama Allah, mujahidin, harus banyak mempelajari sirah. Kenapa? Supaya semangatnya itu selalu terasah, selalu tajam, dan tekadnya selalu kuat. Ya, dia lihat, dia baca bagaimana kepahlawanan Rasulullah SAW, bagaimana para sahabat rela mengorbankan segala-galanya, harta, nyawa, darah, keluarga, semuanya. Ketika kita membaca yang seperti itu, maka kita akan timbul semangat. Ternyata saya belum ada apa-apanya. Yang mana mereka semua itu Rasulullah SAW dan para sahabat rela mengorbankan segala-galanya. Tujuannya adalah li'i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, meninggikan bendera-bendera, panji-panji Allah Rabbul Alamin. Ya. Kemudian dengan demikian belajar sirah nanti seperti itu, kita tahu betapa mahalnya nikmat Islam, betapa mahalnya nikmat iman. Alhamdulillah. Mereka dulu para sahabat Rasulullah SAW berjuang luar biasa, mati-matian. Sekarang kita tinggal menikmati Islam. Tidak ada perjuangan seperti mereka. Mungkin orang sekarang akan mengatakan, zaman Nabi dulu itu enak ya, kumpul Nabi. Bisa jadi enak, bisa jadi tidak enak. Iya. Karena orang yang hidup zaman Nabi dulu, dia bisa menjadi seperti Umar bin Khattab, dia bisa juga menjadi seperti Abu Jahal.
Ya, hidup zaman Nabi dulu. Kalau kita ikut berjuang, rela berkorban, rela lapar, rela haus, rela disiksa, rela semuanya, luar biasa, berjuang, berkorban, kepanasan, kedinginan, dihina, dicaci, difitnah, macam-macam, masya Allah, kita menjadi seperti Umar bin Khattab, Bilal bin Rabah, sahabat-sahabat yang lainnya, Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Perjuangan. Wong sekarang aja Islam kayak gini, enaknya kita masih banyak yang belum mengamalkan Islam. Apalagi yang susah seperti zaman dulu. Bisa-bisa nanti seperti Abu Jahal. Mau sekarang Islam enak gini aja, tidak mau dengan Islam, apalagi susah. Lebih banyak milih senangnya saja, tidak mau resiko. Jadi alhamdulillah Allah memberi hidayah kita Islam tanpa ada repot-repot dan berat-berat seperti Rasulullah dan sahabat. Kita tinggal menikmati hasilnya saja. Kemudian juga kita jadi senang. Kita merasa mulia mempunyai agama Islam. Bangga. Islam bangga. Jangan malu beragama Islam. Walaupun sekarang ini Islam kan dipojokkan. Di mana-mana Islam dipojokkan. Dijadikan orang itu fobi kepada Islam. Sampai-sampai ada orang Islam mengatakan, saya malu jadi orang Islam. Ya. Kalau ada orang bilang seperti ini, yang maksudnya adalah memang dia benar-benar malu jadi Islam, murtad dia itu. Karena berarti dia tidak senang dengan Islam, benci dengan Islam. Bahaya. Katakanlah ada orang-orang Islam yang kelakuannya buruk, kelakuannya jelek, kelakuannya salah. Itu tidak mewakili Islam. Islamnya sendiri bagus. Islam itu ukurannya adalah Al-Quran was sunnah. Itu Islam. Bukan dari kelakuannya orang Islam. Berbeda antara Islam dengan muslimin. Islam agama, muslimin orang agama Islam, sesuatu yang berbeda. Maka dari itu ada ungkapan yang sangat indah, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam tertutupi oleh orang Islam. Keindahan Islam ditutupi oleh orang Islam. Ada sebuah kisah nyata, seorang menulis buku. Buku itu dia cerita tentang temannya. Temannya dari Eropa sana masuk Islam. Kafir, belajar Islam dari sumbernya, dari Quran, dari Sunnah, dari Sirah, dia tertarik Islam, dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia ingin haji sebagaimana kewajiban orang Islam, rukun Islam. Ketika itu di Mekah masih belum seperti sekarang, masih belum dikuasai oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Waktu itu di sana masih kacau, di Mekah masih kacau. Orang Islam bercerai-berai. Bahkan di depannya Ka'bah itu ada 4 mimbar. Madhab Syafi'i punya mimbar sendiri, Maliki sendiri, Hanafi sendiri, Hambali sendiri. Fanatiknya bukan main. Yang Hambali tidak mau sholat di belakang Syafi'i, Syafi'i tidak mau di belakang Hambali, Maliki, Hanafi dan semuanya. Sehingga kalau sholat itu subuh 4 kali, masing-masing dengan imamnya dan madhabnya. Jumatan 4 kali, cerai-berai. Padahal sama-sama Islamnya, fanatik kebodohan. Orang yang baru masuk Islam ini, orang Eropa ketika ke Mekah heran, loh, aneh ya. Yang saya pelajari tentang Islam kok tidak sama dengan kenyataan yang saya lihat dari kaum muslimin. Yang saya pelajari Islam itu bagus, tapi orang Islam kok tidak bagus kayak gini, bercerai-berai. Lalu orang ini mengatakan, alhamdulillah, saya kenal Islam dulu sebelum kenal orang Islam. Karena kalau saya kenal orang Islam dulu, mungkin saya tidak masuk Islam. Alhamdulillah saya kenal Islam dulu. Islam bagus, alhamdulillah. Jadi dia kenal Islam itu bagus. Kan sekarang gitu kan, sekarang opini yang ada di koran, di majalah, di internet, di mana-mana. Kalau ada kesempatan memojokkan Islam, wah luar biasa. Mereka benar-benar tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Semuanya berlomba-lomba memojokkan Islam di semua media elektronika, media cetak dan yang lainnya. Sehingga orang yang tidak pernah paham Islam akan menganggap Islam itu memang jelek. Islam jelek. Tapi kalau orang sudah tahu Islam, alhamdulillah saya tahu Islam yang benar. Itu enggak benar, itu berita itu semuanya. Jadi Islam itu indah, kita bahagia, kita mulia, kita berintisab. Kita merasa agama kita ini Islam, bangga. Jangan sekali-kali mengatakan saya malu, saya malu sebagai orang Islam. Jangan, nanti kafir.
Kemudian juga kita melihat Rasulullah dan sahabat luar biasa perjuangannya. Akhirnya kita semangat untuk berdakwah, menyebarkan Islam. Kita juga berupaya jihad, menegakkan panji-panji Islam seperti mereka dulu, mengikuti jejak mereka. Kemudian yang nomor 3, as-siratu dzatuha mu'jizatun min mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ayatun min ayati nubuwwatihi. Sirah itu sendiri adalah mukjizat. Jadi sirah ini adalah mukjizat. Di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Di antara tanda-tanda kebesarannya yang lain, tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Jadi sirah ini mukjizat. Karena orang kalau baca sirah dengan hati yang bersih, pasti dia akan mengakui Muhammad bukan orang biasa. Muhammad adalah Nabi dan Rasul. Orang kalau baca sirah pasti begitu. Orang-orang barat pun mengakui. Sampai-sampai ketika ada orang nulis 100 orang besar di dunia, nomor 1 siapa? Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia kafir, hati yang bersih. Jadi sirah ini adalah mukjizat. Sekarang kita pikir aja secara akal sehat. Nabi Muhammad SAW, seorang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, yang hidup di tengah mayoritas masyarakat jahiliyah primitif. Dan subhanallah, beliau bisa merubah masyarakatnya, bahkan merubah dunia dalam jangka waktu 23 tahun. Berarti Muhammad ini bukan sembarang orang. 23 tahun dirubah masyarakat Arab yang jahiliyah, bahkan masyarakat dunia yang jahiliyah, dan benar-benar arahnya dunia dibelokkan oleh Rasulullah SAW. Peradaban menjadi peradaban yang lebih bagus. Muhammad bukan orang sembarangan kalau gitu. 23 tahun. Orang biasa tidak bisa. Dan sekarang ini umat Nabi Muhammad SAW di dunia miliaran jumlahnya, termasuk agama paling besar, agama Islam. Mana ada orang seperti Nabi Muhammad? Tidak ada. Paling orang menyebarkan ajaran sesat, umatnya paling berapa lah? 1 juta, 2 juta, 100 ribu, 1000. Ini miliaran sak dunia. Bukan sembarangan. Mukjizat. Belum lagi ketika kita membaca sirah, maka di sana masih banyak mukjizat-mukjizat yang lainnya yang menambah iman kita, kepercayaan kita, dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, yang keempat, belajar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan faedah ma'rifatut thariq ila 'izzil Islam wal muslimin. Dengan belajar sirah kita tahu jalan untuk kejayaan Islam wal muslimin. Bagaimana Islam jaya, bagaimana muslimin jaya, bagaimana cara dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah hidup di masyarakat jahiliyah terbelakang. Bahkan Allah saat itu benci kepada penduduk bumi semuanya. Hadis sahih ya. Innallaha nadhara ila ahlil ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum. Allah memandang penduduk bumi dan Allah murka kepada mereka semuanya. Orang Arab atau selain Arab, Allah murka semuanya. Illa baqaya min ahli kitab, kecuali sisa-sisa dari ahli kitab yang masih murni mengamalkan ajaran ahli kitab. Masyarakat seperti itu. Bagaimana Rasulullah mulai dakwahnya? Dakwah pertama-tama sembunyi-sembunyi 3 tahun, terang-terangan. Lalu periode Mekah, periode Madinah, dan seterusnya. Bertahap sampai agama ini sempurna. Kemudian nikmat Allah telah dicukupkan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dinan. Islam ini sudah sempurna. Tidak perlu ada tambahan lagi. Itu di antara ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada agama yang sempurna seperti agama Islam. Mari kita lihat Al-Quran dan kita lihat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Islam ini satu-satunya agama yang mempunyai sanad. Sanad ya. Sanad itu mata rantai perawi, sehingga suatu riwayat bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya atau bisa diketahui kebohongannya. Agama lain tidak pernah punya sanad. Kita buka Injil, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tidak ada sanadnya.
langsung berkata Yesus Kristus, berkata ini, berkata itu. Tidak ada sanadnya. Demikian pula agama lain, Hindu, Buddha, berkata Siddhartha, Buddha Gautama, berkata siapa? Tidak ada sanadnya. Kalau Islam, Quran ada sanadnya dari bulan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari bulan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diketahui ini benar dari Rasulullah, ini tidak benar. Ini kelebihan umat Islam, agama Islam. Dan subhanallah, Islam ini bukan hanya bahas akidah. Sampai masalah tetek bengek dibahas dalam Islam. Tidak ada agama seperti Islam. Adabnya tidur, tata cara tidur ada. Adab masuk kamar mandi ada. Keluar kamar mandi bagaimana caranya. Adab hubungan suami istri, bagaimana wanita ketika haid, semuanya lengkap. Subhanallah. Tidak ada tatanan hidup yang bersumber dari Nabi seperti agama Islam. Lengkap. Tidak ada agama lain seperti itu. Maka dari itu orang kalau mau belajar Islam dengan hati bersih, hati bening, hati yang selamat, pasti mengakui kebenaran Islam. Hanya saja yang membuat orang tidak mau dengan Islam ada beberapa faktor. Di antara faktornya adalah sombong. Sombong ya, tidak mau menerima kebenaran, meremehkan. Atau juga di antara faktornya pula adalah hasad, iri dengki. Lah kok enak saya percaya kepada orang Arab. Ya, ada ini tidak mungkin iman. Yahudi yang membuatnya tidak mau iman gara-gara ini. Lah kok enak saya harus tunduk kepada orang Arab. Nabi Muhammad orang Arab. Kemudian juga mungkin karena faktor duniawi. Kalau saya masuk Islam, dunia saya nanti hancur duniawi. Seperti Raja Heraklius yang mengakui kebenaran Islam. Dia ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata orang kerajaannya berontak, semuanya tidak ada yang setuju. Akhirnya tidak jadi masuk Islam, gara-gara lebih mementingkan kerajaannya. Kemudian yang kelima, di antara faedah yang kita dapatkan ketika mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW adalah ma'rifatul mu'ahhalat allati ahallatis sahabatu radhiyallahu anhum liqiyadatil basyariyah wa kaifa rabbahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sirah, kita akan tahu betapa keahlian sahabat dan memang mereka benar-benar pantas memimpin umat manusia. Jadi kalau kita baca sirah, kita akan tahu ternyata para sahabat adalah orang-orang yang pantas menjadi pemimpin manusia karena mereka dididik langsung, ditarbiyah langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dulu sahabat Abu Bakar, bagaimana sahabat Umar menyebarkan Islam, bagaimana sahabat Utsman Islam sampai menguasai hampir seluruh dunia, bagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib dan yang lain-lainnya. Mereka layak memimpin umat manusia, pantas. Dan ketika kita mengetahui seperti ini, maka akan timbul dalam diri kita cinta sahabat. Masya Allah, sahabat luar biasa. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu ajma'in, Al-Hasan wal Husain dan yang lainnya, radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kita juga terdorong untuk mengikuti jalannya sahabat, cara sahabat. Jadi tidak cukup hanya Quran dan Sunnah, tapi harus mengikuti caranya sahabat, pemahaman sahabat. Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushaqiqir rasul, orang yang menentang rasul setelah jelas kebenaran, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang mukmin. Maksudnya selain jalannya sahabat. Jadi percaya kepada Quran, Sunnah, diamalkan, dipahami dengan pemahaman sahabat. Mengikuti sahabat, mereka yang benar dan mereka yang dekat masanya dengan Rasulullah SAW, dan mereka adalah murid-murid langsung yang ditarbiyah oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, yang keenam, di antara faedah mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW adalah mu'ayashatus sahbil kiram was sa'adatu bi sahbati khairil anam
nafrahu li farahihim wa nabki li bukaihim wa taqarru a'yunana bintisaratihim. Dengan belajar sirah kita merasa seakan-akan kita hidup bersama-sama sahabat yang mulia. Jadi baca sirah ya. Apalagi kita benar-benar mendalami, apalagi bahasanya indah. Kalau bahasa Arab sudah jelas pasti indah. Yang jadi masalah adalah buku-buku terjemahan. Kalau benar-benar menjaga keotentikan, menjaga keindahan bahasa, benar-benar hidup, seakan-akan kita hidup di dalamnya. Baca sirah. Dan sekarang ini buku sirah di pasaran yang termasuk paling bagus dan paling laris di dunia adalah Ar-Rafiqul Makhtum yang ditulis oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Bagus sekali, yang memenangkan karya tulis ilmiah sirah Nabi internasional yang diadakan oleh Rabithah Alam Islami, dan ada terjemahannya, banyak terjemahan. Tapi yang saya lihat dari beberapa terjemahan yang menjaga keotentikan dan hampir mirip dengan aslinya, itu diterbitkan oleh Pustaka Darul Haq Jakarta. Ini penting karena banyak terjemahan yang justru ngerusak aslinya, tidak sama dengan aslinya, banyak kelirunya. Ini bagus. Jadi kita seakan-akan merasa hidup bersama-sama sahabat, kita bahagia menjadi temannya Rasulullah SAW. Baca tiap-tiap lembar buku sirah, hidup di sana. Kita senang dengan senang mereka, kita nangis dengan tangisan mereka, dan kita benar-benar bahagia ketika membaca kemenangan-kemenangan mereka. Istilahnya, duka mereka adalah duka kita, dan suka mereka adalah suka kita. Hidup di dalam sirah, nikmat, asik. Hidup di dalam buku sirah. Dan ini penting, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Penting sekali, terutama untuk anak-anak kita. Dengan belajar sirah ini semakin mendalam belajar sirah, ditanamkan, akhirnya tertanam pada anak-anak kita itu tentang siapa Rasulullah sebenarnya, siapa para sahabat sebenarnya, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana akhlak mereka, bagaimana ibadah mereka. Semuanya tertanam, akhirnya ada ikatan yang sangat kuat, ikatan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merasa mereka adalah orang-orang yang berjasa, mereka adalah orang-orang yang patut diidolakan. Ini penting. Yang menjadikan anak-anak kita karena mengidolakan orang-orang kafir, karena mereka kurang dimasuki sirah, yang dimasuki cerita-cerita yang lainnya. Jadi ini diantara barokah belajar sirah Nabi Muhammad SAW, timbul cinta yang sangat kuat, dan ini merupakan ikatan iman. Tidak sempurna iman kita sehingga kita iman kepada Rasulullah SAW, cinta kepada beliau melebihi cinta kita kepada semua yang ada, termasuk melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Ada ikatan, nikmat belajar sirah itu. Kemudian yang ketujuh, di antara faedah mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW, dirasatus siratin nabawiyyah mut'atun ruhiyatun wa ghidha'un lil qulubiz zakiyah. Belajar sirah Nabi adalah merupakan kesenangan jiwa dan makanan hati yang bersih. Ya, belajar sirah. Kita kalau baca ceritanya kekasih kita, senang atau tidak itu? Senang. Orang-orang yang fasik saja, orang fasik, orang ahli maksiat, orang ahli dosa, mereka suka membaca buku-buku yang tidak benar, buku-buku yang menyimpang, buku-buku yang menyeleweng. Mereka senang melihat film-film yang menyimpang, yang menyeleweng, sinetron-sinetron yang tidak syar'i, yang tidak benar. Senang, asyik, ya kan, asyik, terpuaskan. Kemudian juga anak-anak kecil-kecil diajarkan untuk suka kepada tokoh-tokoh yang kafir. Seperti misalnya anak kecil sekarang paling senang baca Harry Potter, termasuk novel yang laris Harry Potter. Senang sekali. Nah, ini bagaimana kalau baca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang suci yang mengorbankan segala-galanya demi keselamatan kita, demi kebahagiaan kita. Demikian pula para sahabat. Masa mereka senang dengan baca ceritanya orang kafir dan fasik, kita tidak senang dengan membaca ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tapi
inilah kehidupan dunia. Masing-masing orang menuju jalannya sendiri-sendiri. Wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing orang berjalan menuju atau dimudahkan menuju yang telah ditakdirkan untuk dia. Memang manusia terbagi menjadi dua. Ada yang memang senangnya belajar Nabi dan sahabat, ada senangnya belajar yang seperti itu. Tinggal milih mana. Hidup ini kan pilihan. Milih mana? Milih ini atau milih itu. Jadi ini penting sekali untuk anak-anak kita diberi ganti. Daripada cerita-cerita yang tidak benar, lebih baik cerita-cerita seperti ini. Makanan jiwa, makanan roh kita. Kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, itu akan turun rahmat. Para ulama mengatakan inda dzikris shalihin tanzilur rahmah. Ketika kita bercerita tentang orang-orang soleh, maka turun rahmat. Cerita orang soleh, apalagi Nabi Muhammad SAW. Jadi perlu ada majelis sirah Nabi. Perlu majelis sirah Nabi. Kumpul baca sirah. Bahasa Indonesia saja supaya paham. Kalau bahasa Arab tidak paham ya percuma. Sirah Nabi, Rahiqul Maktum, Hataman Rahiqul Maktum, tidak apa-apa. Ibadah sirah Nabi diterangkan, Masya Allah sekali. Untuk supaya timbul cinta dan mengikuti Rasulullah SAW. Boleh apa tidak? Majelis sirah Nabi. Ya majelis kita majelis sirah Nabi namanya ini. Tiap hari Selasa. Supaya timbul cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada khilaf, boleh. Daripada yang ada khilafnya, ini tidak ada khilafnya. Cinta Rasulullah SAW untuk mengikuti ajaran beliau. Kemudian yang ke-8, di antara faedah belajar sirah Nabi Muhammad SAW adalah dirasatus sirah an-nabawiyah tufidul muslimal wuquf ala kathirin min al-ahkam al-fiqhiyyah wad-durus at-tarbawiyyah was-siyasat asy-syar'iyyah. Belajar sirah Nabi Muhammad SAW berfaedah bagi seorang muslim untuk mengetahui banyak daripada hukum-hukum fikih dan pelajaran-pelajaran tarbiyah serta siasat syar'iyah, politik syar'i. Jadi dengan belajar sirah kita tahu banyak hukum fikih, hukum segala macam, hukum puasa, hukum sholat dan yang lainnya kita tahunya juga dari sirah. Dan Quran itu adalah kitab sirah, betul atau tidak? Quran itu sirah dari awal sampai akhir, sirah Nabi itu kan turunnya kepada Nabi. Apalagi banyak kisah-kisah sirah yang secara langsung di dalamnya. Kemudian juga kita tahu pelajaran-pelajaran tarbiyah. Bagaimana Rasulullah mentarbiyah sahabatnya, memberikan pendidikan ruh kepada sahabatnya. Kemudian juga kita mengetahui politik syar'i. Jadi berpolitik dalam Islam itu boleh, tapi politik yang syar'i, bukan politik yang melanggar syariat, politik yang kufur, tidak. Semua orang itu berpolitik. Tidak ada orang yang tidak berpolitik. Betul atau tidak? Orang yang mengatakan saya tidak berpolitik, hakikatnya dia sedang berpolitik. Politiknya adalah dengan cara meninggalkan politik. Jadi tidak ada orang yang tidak berpolitik, tidak ada. Semua orang hidup ini berpolitik. Cuman masalahnya politiknya itu sesuai dengan syariat atau tidak. Siyasah syar'iyah, politik yang syar'i. Sehingga para ulama banyak nulis buku-buku tentang siyasat syar'iyah, politik yang syar'i sesuai dengan syariat. Ini penting. Jangan sampai politik yang ternyata kita akan menjadi seperti lilin, menerangi sekitarnya tapi membakar dirinya sendiri. Maunya saya akan mengabdi. Semuanya bilangnya gitu kan, saya akan mengabdi. Ternyata bukannya mengabdi, malah akhirnya dia yang tenggelam. Saya akan merubah. Ternyata bukan merubah, dia malah berubah. Bukan yughayyir, tapi dia taghayyar. Ini penting sekali. Ada banyak contohnya. Jadi orang-orang yang dia sebagai pemimpin agama dan pemimpin yang lainnya perlu baca sirah sehingga tahu bagaimana dia harus memimpin. Seorang tentara, militer perlu belajar sirah supaya tahu bagaimana militer yang benar menurut Islam. Seorang yang berdakwah, da'i, dia perlu belajar sirah supaya tahu bagaimana berdakwah kepada Allah,
orang yang dia adalah murabbi, murabbiyah, pendidik, perlu belajar sirah sehingga dia tahu bagaimana menjadi murabbi dan murabbiyah yang baik sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ke-9, di antara faedah belajar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah ma'rifatu syarafin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita mengetahui kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar sirah, tahu kita betapa mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau benar-benar dijaga oleh Allah. Bagaimana ketika para malaikat datang untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sembarang orang malaikat datang. Ketika perang Badar, malaikat datang. Ketika perang Ahzab, malaikat datang. Ketika perang Hunain, malaikat datang. Ketika perang Uhud, malaikat Jibril dan Mikail datang langsung bela Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sembarangan orang mulia, orang suci, orang terhormat. Bagaimana ketika beliau pulang dari Taif? Beliau pulang dari Taif disambut oleh malaikat. Malaikat Jibril, wahai Rasulullah, ini ada malaikat penjaga gunung. Kamu perintahkan apa saja dia nurut. Malaikat penjaga gunung mengatakan, ya Rasulullah, kamu mau perintahkan aku apa saja aku nurut. Apakah perlu mereka dilempar gunung? Utabbiqu alaihimul akhsyabain, dilempar gunung, 2 gunung Mekah. Ya, dibela oleh malaikat. Kemudian juga bagaimana pula jin beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau makhluk kasar tidak mau iman, makhluk halus iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau penduduk bumi tidak mau iman, penduduk langit iman semuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulia Nabi Muhammad, mulia syaraf. Muhammadun basyarun la kal basyar walakinnahu kal yaqut bainal hajar. Muhammad adalah manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Beliau ibarat batu permata yakut dibandingkan batu-batu biasa. Nabi Muhammad batu permata, kita adalah batu biasa. Beliau adalah badrut tamam, bulan purnama, sementara kita hanyalah bintang-bintang kecil, tidak ada apa-apanya. Kemudian yang ke-10, di antara faedah yang kita dapatkan ketika kita belajar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ma'rifatu asbabin nasr wa asbabil hazimah. Dengan belajar sirah kita akan mengetahui sebab-sebab kemenangan dan sebab-sebab kekalahan. Bagaimana dulu Rasulullah dan para sahabat mendapat kemenangan-kemenangan? Sebabnya apa? Bagaimana juga mereka ketika mendapat kekalahan, perang Uhud, perang Hunain dan yang lainnya? Sebabnya apa? Di antara sebab utama yang menjadikan mereka diberi oleh Allah kemenangan adalah at-thiqatu billah. Percaya kepada Allah, yakin ini penting. Hidup ini harus yakin. Yang penting pokoknya jalan kita ini benar ya, jalannya benar, niatnya benar, bismillah, yakin. Karena kalau niatnya sudah jelek, tidak mungkin timbul keyakinan. Apalagi jalannya salah, tidak mungkin timbul keyakinan. Yakin pun yakinnya keliru, salah kok yakin. Ya, yakin ini penting sekali. Niat yang baik. Orang kalau ada niat baik, itu dia sudah mempunyai resep besar untuk menang. Niat baik. Tapi orang kalau sudah ada niat jelek, dia punya sebab terbesar untuk kalah. Siap-siaplah untuk kalah. Niat baik, siap-siaplah untuk menang. Resep paling besar. Saya masih ingat ya, saya pernah tanya kepada Ustaz Abdullah bin Awad Abdun rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa nawwarallahu qabrah wa wasaha fi qabri. Ustaz Abdullah bin Awad Abdun, semoga Allah merahmatinya dan menerangi alam kuburnya dan meluaskan alam kuburnya. Allahumma amin. Saya pernah tanya kepada beliau resep kehidupan. Beliau dulu datang dari Palu, ya, seorang diri, tidak bawa apa-apa, hanya baju biasa dan sarung yang dipakai.
tapi kemudian beliau belajar cari ilmu, lalu punya pondok pesantren yang lainnya. Resepnya apa? Beliau mengatakan resepnya cuma 2. Saya masih ingat persis kata-kata beliau. Yang pertama-tama adalah an-niyah. Yang kedua adalah wal himmah. An-niyah wal himmah. Itu aja. Yang pertama, niat yang baik. Yang kedua, semangat untuk menuju niat itu. Niat baik, lalu semangat menuju niat itu. Fokus mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, berhasil. Niat baik ini penting. Karena kalau orang niatnya jelek, Allah murka, gagal. Dan itulah para nabi semuanya oleh Allah dipilih karena yakin kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Mereka diangkat sebagai a'immah, para imam karena mereka punya 2 resep, sabar dan yakin. Sabar dan yakin. Jadi yakin ini penting. Hidup harus yakin. Kalau tidak yakin, sumpek. Yang membuat orang bahagia adalah yakin. Ditolong oleh Allah, jangan ragu, pasti Allah nolong. Niatnya baik, jalannya benar. Sebagaimana Ibunda Hajar alaihissalam, ketika beliau diletakkan oleh suami tercinta Nabi Ibrahim di Mekah, fi wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, lembah, tidak ada tumbuhan, tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa di sampingnya Ka'bah. Ibunda Hajar dan putranya yang masih kecil Ismail ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Menurut perhitungan secara matematika, pakai logika, tinggal tunggu waktunya bakal mati. Ditinggal. Nabi Ibrahim berangkat. Ketika Nabi Ibrahim berangkat kembali ke Palestina, Ibunda Hajar mengejar-ngejar. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak noleh. Dipanggil lagi, ya Ibrahim, tidak noleh. Dipanggil tidak pernah noleh. Sampai akhirnya Ibunda Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang menyuruh kamu untuk melakukan semua ini? Baru Nabi Ibrahim berhenti dan menjawab, menoleh dan menjawab, bala, ya, yang nyuruh saya Allah. Lalu Ibunda Hajar dengan iman, dengan athiqatu billah menjawab, idzan lan yudayyi'ana. Kalau yang nyuruh Allah, maka Allah sekali-kali tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Yakin Ibunda Hajar. Lalu Nabi Ibrahim doa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah, dan seterusnya. Berdoa, di antaranya mendoakan mereka supaya nanti ada orang datang, condong ke sana hatinya, mendapat rezeki buah-buahan dan yang lainnya. Sudah pergi Nabi Palestina. Sekarang tinggal Ibunda Hajar dengan putranya Ismail. Makanan habis, minuman habis, Ismail nangis. Ibunda Hajar sang ibu bingung. Waduh, dikasih makan apa anak ini? Lari ke Bukit Sofa, panggil orang, barangkali ada, tidak ada. Turun ke Bukit Marwa, sampai di Bukit Marwa teriak-teriak, barangkali ada orang, tidak ada. Ke Bukit Sofa lagi, terus sampai 7 kali putaran, yang kemudian diabadikan dengan sa'i. Sampai terakhir di Bukit Marwa, beliau melihat Ismail kakinya menjejal-jejal dan akhirnya mengeluarkan air. Lalu Ibunda Hajar datang ke sana dan menutup air itu, seraya mengatakan zam-zam, lalu dinamakan air zam-zam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha ma'un mubarakah, innaha ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Sesungguhnya zam-zam itu air yang barokah, makanan yang mengenyangkan dan minuman yang menyembuhkan. Orang walaupun tidak makan, minum zam-zam saja cukup lebih dari makan. Mineralnya sangat tinggi. Diberi pertolongan oleh Allah. Apa resepnya? Resepnya apa? Athiqatu billah, yakin kepada pertolongan Allah. Yang penting niatnya benar, jalannya benar, ditolong oleh Allah, jangan ragu. Kemudian juga tawakal, tidak lupa berdoa kepada Allah dan berusaha tawakal, pasrah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Orang yang tawakal kepada Allah diberi oleh Allah kecukupan. Cukup sudah yang mencukupi Allah.
manusia sak dunia dan jinnya sekalian kumpul jadi satu akan mencelakakan kita. Kalau Allah belum mengizinkan, bisa apa enggak? Tidak bisa memberi manfaat. Kalau Allah belum mengizinkan, tidak bisa. Allah dan Allah. Akhirnya menang. Kemudian yang sebab kekalahan diantaranya adalah gara-gara niatnya jelek. Orang kalau niatnya jelek, kalau kita baca sirah Nabi perang Uhud, gara-gara kalah apa? Niatnya jelek. Tujuannya adalah duniawi, materi, tidak ikhlas, enggak lillah, kalah. Demikian pula diantaranya pula adalah sombong, kalah. Orang sombong kalah. Ketika perang Hunain, wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum minallahi syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Ya. Perang Hunain, para sahabat waktu itu banyak pasukannya, senjatanya lengkap, musuh sedikit. Perhitungan musuh kalah, tapi sahabat kemasukan bangga. Sehingga mereka mengatakan, lan nughlabal yawma min killah. Kami tidak bisa kalah hari ini karena kami banyak, mereka sedikit. Pasti menang. Sombong. Oleh Allah diberi pelajaran, kalah. Dikalahkan. Maka dari itu kalau ada orang sombong, merasa banyak, sombong, siap-siaplah untuk kalah. Yang memberi kemenangan dan kekalahan siapa? Allah. Yang menjadi sebabnya kita tempuh yang benar, pertolongan datangnya dari Allah. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau hendak melepas pasukan perang, beliau memberikan briefing, memberikan pengajian dulu kepada para pasukan dan komandan. Wahai pasukan semuanya, secara perhitungan dengan musuh kamu kalah. Mereka lebih banyak jumlahnya dari kamu, senjatanya lebih lengkap. Perhitungan kamu kalah. Tapi kamu punya senjata yang tidak dimiliki oleh mereka. Kamu bertakwa kepada Allah dan kamu meninggalkan maksiat. Mereka tidak bertakwa dan mereka bermaksiat. Ini senjatamu. Kalau kamu takwa dan meninggalkan maksiat, pasti oleh Allah diberi kemenangan. Tapi kalau kamu tidak bertakwa dan kamu maksiat, berarti kamu sama dengan mereka. Ketika kamu sama dengan mereka, berarti kembali kepada perhitungan lagi. Berarti kamu kalah. Ini penting, sebab kemenangan itu dari Allah. Allah mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin dari Allah. An-nasru min indillah. Kemudian yang terakhir, di antara faedah belajar sirah Nabi Muhammad SAW adalah manhajun hayatun lil fardi wal mujtama'il muslim. Sirah Nabi ketika kita pelajari, kita akan mendapat faedah bahwa sirah ini bisa menjadi manhaj kehidupan pribadi dan masyarakat muslim. Manhaj kehidupan, pedoman hidup, metode hidup seorang muslim, baik secara pribadi atau dalam bermasyarakat. Inilah manhaj hidup, manhajul hayat, sirah Nabi Muhammad SAW. Ini adalah merupakan gambaran yang paling benar yang pernah dikenal oleh dunia. Bagaimana manhaj hidup, tatanan hidup yang terbaik, tatanan hidup yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Belum pernah ada tatanan hidup seperti itu. Yang terbesar sepanjang sejarah tidak akan pernah ada seperti itu dan belum pernah ada seperti itu, dan ini kekal sepanjang masa karena beliau adalah afdalu rusulillah wa sayyidul bashari ajma'in. Beliau adalah Rasul Allah yang paling afdal dan penghulu semua manusia, Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi itu diantara faedahnya belajar sirah. Sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya. Ketika kita belajar tentang keluarganya Nabi, bagaimana rumah tangga yang islami. Ketika melihat perdagangan para sahabat ketika periode Madinah, bagaimana perekonomian dalam Islam.
Ketika kita melihat Rasulullah waktu itu hijrah ke Madinah, lalu membentuk piagam Madinah, bagaimana tatanan hidup ketika di sebuah negara ada orang Islam, ada orang kafir, ada batasan-batasannya. Bagaimana Islam mengatur hidupnya orang Islam dengan orang Islam dengan non-Muslim dan yang lain-lain. Lengkap, Islam ini lengkap. Benar-benar manhajul hayah, manhaj kehidupan, pedoman kehidupan yang terbaik yang pernah dikenal oleh sejarah dunia. Ya, mungkin dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kajian sirah ini bisa menjadikan kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mengikuti ajaran beliau lahir batin. Harapan kita adalah kita kelak diwafatkan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dikelompokkan dalam kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita hari kiamat nanti mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapat minum dari al-haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari misik, yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit, yang barang siapa minum satu teguk tidak akan haus selama-lamanya. Harapan kita Allah menutup umur kita dengan husnul khatimah dan kita masuk surga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Allahumma amin. Allahumma rzuqna hubba Muhammad wa ali Muhammad wa ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma ihshurna fi zumratihim. Allahumma rzuqna ittiba' manhajihim fid dunya wal akhirah fil hayati wa ba'dal mamat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.